Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para Ivan Pilah subscriber dari channel Evarhan Farluk. Kali ini saya akan membahas tentang ayat-ayat konyol, lucu dan tidak masuk akal, tidak logis, unlogic dari ayat-ayat Bible. Apakah benar ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat dari firman Tuhan? Mari kita diskusikan. Kenapa saya angkat topik ini? Karena beberapa hari ini secara kompak channel-channel para pembenci Islam ini mereka memviralkan dan kompak menyiarkan konten-konten yang berisi tentang Al-Quran adalah kitab suci dongeng, tidak sesuai sejarah dan tidak masuk akal. Jadi saya akan meng-counter attack mereka dengan kitab-kitab suci mereka, ayat-ayat yang mereka anggap dari kitab suci, bagaimana ayat-ayat di kitab mereka sangat tidak masuk akal dan tidak logis, bahkan cenderung kalau mengimani ayat seperti ini mungkin kita bisa disebut tidak waras, ya. Oke, para Ivan Pilah, kita bahas satu persatu dari kitab mereka dulu. Yang pertama adalah Tuhan mengacungkan tangan atau Tuhan kayak preman pasar. Ya, ini yang kita bahas dulu. Bagaimana Tuhan di samping punya sifat marah, dia harusnya punya sifat pemaaf, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seperti di dalam sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di kitab mereka, ya, di dalam Yesaya 5 nomor 25, jelas di sana dilihat, bisa dibaca ya, para Ivan Pilah di layar. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka, gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Perhatikan para Ivan Pilah, bagaimana mereka meyakini ini adalah ayat Tuhan. Tuhan yang mereka bilang gemetar gunung-gunung, mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan, saking banyaknya mayat-mayat bergelimpangan. Tetapi Tuhan ternyata belum puas. Tetapi Tuhan mereka ternyata masih marah, murkanya belum surut. Padahal mayat-mayat sudah bergelimpangan seperti itu. Ya, ini yang dibilang tidak masuk akal. Kalau Tuhan mempunyai sifat pemarah yang tidak terbatas seperti ini, ya. Oke, kita lanjut di ayat yang kedua. Adalah ayat-ayat tentang perintah-perintah yang tidak masuk akal dan orang waras akan melaksanakan ini dengan penuh kejijikan dan tidak mau melaksanakan ayat seperti ini. Di dalam Yeskiel 4 ayat 12, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Bayangkan, kotoran manusia dibuat membakar roti di hadapan mereka, di hadapan orang-orang, membakar roti di atas kotoran manusia. Tetapi jika tidak ada kotoran manusia, bagaimana? Ternyata mereka menawar Tuhannya. Yeskiel 4 nomor 15. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakan kotoran lembu, ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya. Ini nawar loh. Jadi mungkin itu ya, mereka itu udah nyari tai manusia, kotoran manusia, ternyata tidak ketemu nih. Dan gak ada yang pengen berak nih, gak ada ya, gak ada yang buang air tuh. Jadi gak ada kotoran manusia. Ternyata waktu mencari kotoran manusia itu mereka menemukan kotoran sapi nih, kotoran lembu. Nawar sama Tuhannya, Tuhan, ini nggak ada nih kotoran manusia nih. Gimana kalau pakai kotoran lembu? Akhirnya turun ayat.
Lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakallah rotimu di atasnya. Jadi ditawar, setelah ada kotoran lembu boleh tuh kalau nggak ada kotoran manusia. Ini seperti pepatah, tiada rotan akar pun jadi, ya. Seperti pepatah, tiada rotan akar pun jadi. Kalau kita logikakan, siapa yang mau membakar roti di atas kotoran manusia? Bagi orang-orang yang waras, bagi orang-orang yang masih mau berpikir, bagi orang-orang yang masih punya kejijikan, tentu hal ini sangat menjijikan dan yakin ini bukan firman dari Tuhan. Siapa yang yakin firman Tuhan seperti ini? Apa mereka meyakini? Ya nggak apa-apa kalau parameter anggapan waras itu mereka lewati, ya. Parameter waras itu seperti apa, ya nggak masalah kalau mereka percaya kalau ini adalah firman Tuhan, ya. Oke, kita lanjut. Kitab 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Ini ayat yang sangat menjijikan juga, ya. Dan saya juga heran, kenapa di ayat-ayat mereka itu selalu membahas tentang kotoran-kotoran, ya. Banyak sekali ayat-ayat tentang kotoran-kotoran di kitab-kitab mereka ini, di ayat-ayat mereka ini. Selalu dengan kotoran, kalau enggak dengan bahasa-bahasa kasar, dengan bahasa-bahasa porno. Yuk, kitab 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama kamu. Kenapa? Kalaupun ini kata mereka adalah bahasa metafor, kenapa tidak dipilih bahasa-bahasa yang indah? Bahasa-bahasa yang menunjukkan ketinggian linguistik. Bahasa-bahasa yang menunjukkan nyaman di telinga. Karena kitab suci Allah, Tuhan itu tahu pasti bagaimana bahasa manusia yang indah itu, menyampaikan kepada manusia dengan bahasa yang indah itu. Contoh di dalam ayat suci Al-Quran, ya. Gaulililah istrimu seperti engkau sawah engkau bercocok tanam. Ini kan bahasa analogi yang indah, metafor yang indah. Tidak dalam kitab mereka seperti di Yeskiel yang payudaranya sebesar. Tapi itu nggak usah dibahas dulu, ya. Itu nanti seri berikutnya aja. Terus berikutnya ada di Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Masih sama nih. Memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama kamu. Ini sumpah ayat ini sangat menjijikkan menurut saya, konyol, menjijikkan. Atau kita anggap kalau mereka masih menganggap itu sebagai ayat-ayat dari kitab suci dan itu adalah firman Tuhan, tentu parameter waras kita akan berubah. Kita yang masih punya pikiran sehat, masih punya logika, tentu akan berkata, apakah waras orang yang meyakini itu adalah firman Tuhan? Tetapi nggak apa-apa, mereka punya hak untuk percaya dengan ini adalah sebagai firman Tuhan. Nggak apa-apa mereka percaya, tetapi mungkin yang agak dipertanyakan adalah kewarasan mereka. Betul apa betul? Oke, kita lanjut Pak Ivan Pilah. Ini untuk meracuni orang lain nih. Ayat untuk meracuni orang lain. Perhatikan di dalam Ulangan 14 nomor 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Jadi kalau ada makanan yang sudah busuk atau sudah bangkai, kalian jangan dimakan. Tetapi boleh, kalau sudah beracun itu boleh. Kalau sudah bangkai, sudah basi, boleh dikasih tetangga atau yang datang ke rumah kamu.
karena kamu sesungguhnya adalah kudus, umat yang kudus bagi Tuhan. Ini kan rasis ini. Dan juga boleh dijual kepada orang lain. Ini kan merugikan orang lain. Mana ada? Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis bagaimana adab berdagang orang Islam, moralitas berdagang orang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedagang. Saat itu berdagang dagangan dari yang nanti akan jadi istrinya, yaitu Hatijah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan dia berdagang? Harga modalnya disebutkan. Ini modalnya segini loh, saya mau jual segini, saya untung segini. Kalau ada yang busuk nih, ada yang kurma basah, kurmanya nggak kering, itu malah ditaruh atas. Ini ada kurma yang basah bagian ini ada kurma yang kering. Itu adab dan adab dan moralitas orang Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti ini, Ulangan 14 nomor 21. Jika ada makanan basi, hidangkan kepada tamumu. Jangan kamu yang makan, tapi tamumu aja yang datang ke rumah. Atau kamu jual kepada orang lain. Ini ajaran apa? Moralitas apa yang mau ditanamkan orang seperti ayat seperti ini? Coba kalian yang para oten ini, coba kalau namanya ayat atau kisah di dalam kitab suci pasti ada pengajaran dan ada nilai-nilai moral yang ingin ditanamkan. Nilai-nilai moral apa yang ingin ditanamkan dalam hal seperti ini? Jadi jangan kalian beraninya cuman ngobok-ngobok di channel kalian sendiri. Kenapa saya angkat topik ini? Karena beberapa hari ini saya lihat channel-channel pembenci Islam, Kristen-Kristen pembenci Islam ini secara bersama-sama beramai-ramai membahas topik tentang Al-Quran tidak masuk akal, Al-Quran dongeng, Al-Quran tidak logis, dibawa ke semua channel. Mereka kompak membawakan itu. Makanya saya akan bongkar kitab kalian juga supaya jadi komparasi di antara kita. Mana yang lebih tidak masuk akal, mana yang lebih tidak bisa dipakai oleh orang-orang yang waras, kecuali dipakai oleh orang-orang yang tidak waras. Gak apa-apa kalau kalian mau pakai ayat-ayat seperti ini, tapi kalian harus revisi parameter waras itu seperti apa. Oke, kita lanjut para Iwan Pilah. Nah, Tuhan capek dan istirahat. Jadi ada Tuhan capek dan istirahat nih. Ini di Kejadian 2, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2-nya kita baca dulu. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ketiganya, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, berhenti pada hari ke-7 dari penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di Keluaran 31 nomor 16 dan nomor 17, perhatikan nomor 16-nya, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadikan perjanjian kekal. Nomor 17-nya, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Tuhan capek beristirahat. Tuhan beristirahat. Siapa yang menjaga alam semesta? Apa itu sebatas pekerjaan Tuhan? Seperti manusia, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kerja, Minggu libur, refreshing. Ini Tuhan atau manusia? Beda dengan Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Baqarah 255, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akulah Allah, Tuhanmu, sembahlah aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi, tidak mengantuk dan tidak tidur. Bayangkan, Allah, umat Islam. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la na'um, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Menciptakan langit dan bumi, tidak mengantuk, tidak lelah dan tidak tidur. Itulah Tuhan kami. Beda dengan Tuhan kalian. 6 hari kerja, hari ke-7 capek, tidur, istirahat. Ini sebatas pekerjaan Tuhan. Pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Tuhan beristirahat. Bagi orang yang waras, sekali lagi pasti akan mengatakan bahwa terserah kalau kalian mau percaya, tapi parameter kewarasan kalian harus diturunkan, di downgrade, karena parameter waras adalah orang-orang yang percaya Tuhan adalah dengan segala kemahaannya. Nggak mungkin Tuhan capek, nggak mungkin Tuhan lelah, nggak mungkin Tuhan istirahat. Ya, ini resiko sebenarnya dari ayat yang mengatakan marilah kita ciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Jadi mereka membayangkan Tuhannya seperti manusia. Jadi ketika hari ke-6 Tuhannya menciptakan, hari ke-7 dipakai buat leha-leha atau buat beristirahat. Oke, selanjutnya para Ikhwan fillah. Tuhan menyesal dan pilu. Menyesal. Ini di dalam Kejadian 6 nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6-nya kita baca. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan mereka nyesel kenapa lahir para oten-oten ini. Kenapa oten-oten ini hidup di bumi ini? Nyesel Tuhannya. Nyesel ada oten-oten yang hidup di bumi ini. Ngelihat kelakuannya mungkin Tuhannya menyesal dan pilu. Gimana sih pilu itu, sedih banget, menyesal, ya ampun. Contoh ketika orang tua menyesal ketika anaknya durhaka, anaknya banyak merugikan orang, anaknya menjadi malu, anaknya menjadi aib. Tentu orang tua itu akan menyesal dan pilu hatinya. Apa karena ini Tuhannya menyesal kelakuan-kelakuan mereka? Tuhannya menyesal dengan kebiadaban-kebiadaban mereka yang dulu di zaman penjajahan menyiarkan agamanya dengan kekerasan. Tuhannya menyesal, Tuhannya pilu karena kelakuan-kelakuan mereka. Mereka memfitnah, mereka melempar subhat, mereka melakukan segala hal untuk agama mereka. Karena seperti yang dikatakan Paulus, kalau dengan tipu daya, ya, kemuliaan Tuhan, kenapa kalian masih menghujat aku? Jadi Tuhannya menyesal, Tuhannya pilu. Kenapa mereka harus hidup di dunia ini? Kenapa mereka harus ada di bumi ini? Yang nomor 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Akan dilenyapkan mereka sama Tuhannya, karena Tuhan menyesal telah menjadikan mereka. Kasihan mereka sebenarnya. Sebenarnya di balik hati kita menyesal, Tuhannya menyesal ada mereka tuh kasihan. Seperti anak yang tidak diinginkan orang tuanya. Kasihan gak sih kita dengan orang-orang seperti ini? Tidak diinginkan sama Tuhannya loh. Tuhannya tidak menginginkan mereka. Tuhannya menyesal telah menciptakan mereka di bumi ini. Ya mungkin karena penyesalan Tuhannya ini karena apa? Karena memang dari sifat-sifat mereka sendiri, dari kebiadaban-kebiadaban mereka sendiri yang telah ditunjukkan dari zaman dulu kala. Juga bagaimana ketika di dalam Paulus mengatakan, kalau dengan tipu dayaku kemuliaan Tuhan, kenapa aku harus dihujat? Ya, Tuhan menyesal, wajar menyesal kalau melihat kelakuan-kelakuan umatnya seperti ini. Wajar kalau Tuhan pilu melihat kebiadaban-kebiadaban mereka ini. Ini berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim.
Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, jangan engkau atau jangan kalian berputus asa sebesar apapun dosa kalian. Lebih besar maaf Allah, lebih besar maghfirah Allah, lebih besar sifat rahim Allah, lebih besar rahman Allah. Itu di dalam Islam, di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga setiap manusia Islam, umat Islam ini punya pengharapan yang baik ke depannya. Pintu maaf Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita yang kita lakukan. Allah Maha Pengampun. Ini berbeda dengan di kitab kalian. Tuhan kalian menyesal menciptakan kalian. Tuhan kalian pilu kalian ada di muka bumi ini. Ini seperti anak yang tidak diharapkan orang tuanya. Yang akhirnya anak itu mencari pelampiasan. Mungkin itu yang mereka lakukan. Karena mereka tahu di dalam kitabnya mereka tidak diinginkan oleh Tuhannya. Mereka mencari pelampiasan dengan cara apa? Dengan salah bergaul dan membuli, memfitnah dengan melempar syubhat kepada orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang disayangi oleh Allah Tuhannya. Orang-orang Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam yang benar-benar mempunyai pengharapan yang baik, mempunyai pengharapan yang bagus ke depan dengan selalu terbuka pintu maaf, pintu maghfirah, pintu rahman, pintu rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut. Ayat ini para Ivan Pila kalau ingat debat dengan Emen yang membuat Emen terkonyol-konyol, Emen terkaing-kaing, tidak bisa menjawab sama sekali dan dia ditabokin di channel dia sendiri. Tuhan berfirman dalam hati. Di dalam Kejadian 8 nomor 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ingat, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ngomong-ngomong, siapa yang bisa mendengar firman Tuhan di dalam hati? Ada umat Islam yang umat Kristen yang bisa mendengarkan firman dalam Tuhan. Kalian pernah nggak sih nonton sinetron di Indosiar ketika pemerannya itu sedang acting gitu dan tiba-tiba ketika dia ngomong dalam hati kedengeran ada suaranya. Pernah kan kalian lihat nonton sinetron Indosiar kan? Dan anehnya siapa yang bisa mendengar firman Tuhan itu dan dituliskan seperti ini? Hebat sekali dia bisa mendengar firman dalam dalam hati Tuhan. Hati Tuhan aja bisa ditahui, bagaimana dengan hati manusia? Luar biasa orang ini. Masuk akal nggak sih? Ini lucu nggak sih? Ya seperti yang saya kasih analogi tadi. Ini kan kayak film Indosiar. Ya, film Indosiar ketika tokohnya ngomong sendiri dalam hati kita bisa dengar penontonnya ya. Seperti itu kan. Siapa yang bisa mendengar firman dalam hati Tuhannya? Luar biasa di umat-umat seperti ini ya. Makanya saya bilang nggak apa-apa mereka akan mengimani. Tetapi saya yakin ayat seperti ini adalah mencoreng atau melukai kewarasan kita, melukai logika kita, melukai bagi orang-orang yang mau berpikir. Oke, kita lanjutkan lagi. Di dalam kitab mereka juga ada ayat untuk melacur atau ya perempuan yang suka bersundal dan berzina, cintailah mereka. Berfirman Tuhan kepadaku dalam Hosea 3 nomor 1. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Ya, ingat, bersundal dan berzina. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Para Ivan Pilah, apa mungkin ayat-ayat ini menjadikan dalil yang membenarkan pastor-pastor melakukan pelecehan seksual seperti yang terpampang di dalam video di dalam foto yang saya pajang? Silakan lihat di layar. Sampai Paus minta maaf atas pelecehan seksual dilakukan pastor-pastor seluruh dunia. 200.000 itu hanya di Perancis, belum di belahan bumi dunia yang lainnya, sampai pastor meminta maaf. Belum di Kanada,
belum di Australia, belum di Selandia Baru. Apakah ayat ini menjadi dalil pembenaran? Menjadi dalil dari pembenaran para kelakuan para pastor-pastor ini dalam melecehkan pelecehan seksual terhadap jemaat-jemaatnya? Saya tidak menjustifikasi atau menuduh, tetapi saya bertanya, ada tanda tanya di situ. Apakah benar ini menjadi justifikasi atau jadi pembenaran mereka, menjadikan dalil buat mereka melakukan pelecehan seksual terhadap jemaat-jemaatnya? Karena banyak sekali. Silakan klik saja di Google, di search engine, di mesin pencari Google. Ketik aja pendeta yang melakukan pelecehan seksual, bejibun di sana. Mungkin dibahas satu hari gak akan habis itu kasus itu ya. Oke, kita lanjut para Ivan Villa. Perintah untuk mencuri di ladang orang lain. Jadi para hati-hati ya, kalian yang punya tetangga yang mengamalkan kitab ini, hati-hati ya, hati-hati kalau ada yang mengamalkan kitab ini, mengamalkan ayatnya lo ya, hati-hati, karena hasil panen kalian tidak akan pernah bisa kalian nikmati. Mari kita baca ayatnya. Ulangan 23 nomor 24 dan nomor 25. Nomor 24-nya. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Jadi kalau kalian lewat kebun anggur ya, lewat di depan kebun anggur, kalian boleh makan sepuas-puasnya tapi gak boleh dibawa pulang. Pertanyaannya, iya kalau yang ngamalin ayat ini satu orang, bagaimana kalau ada 300 orang ngamalin, semua makan di kebun itu walaupun gak dibawa pulang? Pasti habis. Pasti habis. Kasihan petaninya yang nanam ya, kasihan, nggak bisa panen. Alasan mereka, lu saya mengamalkan kitab suci saya kok, kan yang penting nggak saya bawa pulang, yang penting kan bisa nggak saya bungkus. Ya kalau satu orang, kalau 300 orang bareng-bareng seperti itu dan semua mengamalkan ayat itu, hancur lebur para petani, rugi, gulung tikar, jual sawah, jual kebun. Oke, nomor 25-nya. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, belum dipanen lo ya, belum dipanen, engkau boleh memetik bulir-bulir dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi nggak boleh pakai alat. Kalau kalian gandum itu kan gandum itu kan kalau dikorelasikan di Indonesia ini padi lah ya. Jadi kalau ada panen, kalau ada padi, jaga, hati-hati, apalagi yang punya tetangga yang mengamalkan ayat ini, hati-hati. Mereka boleh mengambil, mencabut, meraih, tapi gak boleh bawa alat lo ya, pakai tangan. Tetapi kalau itu satu orang, kalau dilakukan 300 orang pakai tangan, walaupun gak pakai alat, dipetik padinya, gak pakai alat, dicabut-cabutin pakai tangan, habis. Ini lagi kata-katanya yang belum dituai, yang belum dipanen. Waduh, pesta pora dong, habis nih, hancur mina ini, nggak bisa jadi panen para petani ini. aduh, ya ampun. Ya hati-hati para yang ini petani ya. Kalau ada yang mengamalkan ayat ini, hati-hati. Ini bisa-bisa habis tanaman kalian gak jadi panen ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Perintah untuk berjalan dengan telanjang di hadapan umum. Di Yesaya 20 nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2-nya kita baca dulu ya para Iwan Pilah. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Telanjang bulat, sandal nggak pakai, celana nggak pakai, baju nggak dipakai. Ya ampun.
Nomor 3-nya, berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. 3 tahun. Makanya kenapa ya kalau saya dibikin mengada-ngada, silakan di search engine-nya Google, ketik aja merayakan Natal diadakan lari telanjang atau joget telanjang merayakan Natal. Lihat di Google. Ini terpaksa gambarnya saya ini ya, para Ivan Villa saya sensor karena nggak layak untuk ditonton. Makanya saya sensor itu. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh telanjang? Tuhan menyuruh kesana kemari telanjang. Seneng ini umat-umat ini. Makanya dia banyak yang mempraktekkan. Jangan kira nggak ada yang mempraktekkan ayat ini, banyak di luar negeri. Seperti lari, menyambut Natal lari telanjang, menyambut Natal goyang telanjang, joget telanjang, banyak ini. Bahaya ini kalau diamalkan ini. Kalau anak-anak kecil ngelihat ayat ini, dibaca ayat ini dan mereka mengamalkan, waduh, bahaya sekali nih, ya. Oke, kita lanjut. Oh, sudah habis ya, para Ivan Villa. Oke, tadi adalah 10 ayat tentang bagaimana konyol, menjijikan dan tidak masuk akalnya Bible mereka. Ayat-ayat Bible mereka. Ya. Saya membuat topik ini, konten ini adalah counter attack terhadap yang mereka lakukan para pembenci Islam, channel-channel pembenci Islam itu melakukan secara bersama-sama dan kompak mengatakan Al-Quran adalah dongeng, Al-Quran gak masuk akal, Al-Quran tidak sesuai sejarah. Sebagai counter attack silakan. Lebih masuk akal mana Al-Quranul Karim, kitab suci kami dan kitab kalian yang telah direvisi berkali-kali. Dan kenapa kalian selalu beraninya hanya ngomong di channel kalian sendiri? Si cemen yang janji mau datang ke channel saya sampai detik ini saya tunggu tidak pernah ada klarifikasinya dan tidak ada kehadirannya. Si Bekatul ngetek saya dan saya tantang langsung untuk berdiskusi dengan saya. Dia tidak ada suaranya. Dia terus berkaing-kaing di channelnya tanpa berani untuk melayani debat secara fair. Ada moderator, ada timer. Saya menantang kalian dengan segala fasilitas kalian miliki, privilege kalian miliki, nggak masalah. Pertama, di channel kalian silakan. Yang kedua, topik pilih yang paling kalian kuasai. Tapi yang syaratnya sudah di channel kalian, topik kalian memilih, syarat saya cuma satu, ada timer, ada moderator, dan yang diskusi di dalam room itu, di dalam ruangan itu cuma ada 3. Moderator melengkap timer dan yang debat. Jadi cuma 3, nggak ada yang boleh menaikkan lagi orang. Itu challenge saya. Jadi biar kalian tidak hanya berkuar-kuar di channel kalian. Domba kecil berkuar-kuar, si Bekatul berkuar-kuar, si Cemen berkuar-kuar, tapi tidak berani melakukan diskusi dengan jantan. Saya sudah melakukan diskusi masuk ke channelnya si Cemen. Saya hadapin Anda. Bahkan di channel Anda sendiri pun kamu cara diskusinya tidak berani menjawab, tidak mau menjawab, hanya berani bertanya. Itu kapasitas emak-emak. Nggak layak, apalagi kamu yang katanya gede 120 kilo. Masa mentalnya cuma seperti itu, orang badan 120 kilo? Masa yang besar cuma badan kamu doang, sama mulut kamu doang, tapi nyali dan isi otak kamu tidak ada? Ayo dong, layanin saya. Kamu katanya mau datang ke channel saya. Sopiatul juga. Kamu cuma berkaing-kaing di channel kamu. Cuman ngomong, wah kita harus akademisi, harus kayak gini, harus ada data. Oke. Malah saya berani tantang kamu, ya. Open cam. Tangan di atas, yang main hanya otak, tidak ada laptop, tidak ada apa, yang main hanya otak, tangan ditaruh di atas, di depan kita, tangan ditaruh di depan kita diskusi, topik apapun silakan, ya. Jadi tidak ada kesempatan, ya, untuk melihat ke laptop,
hanya berdasarkan logika dan pemikiran kita, benar-benar otak kita yang dipakai. Ya, Sopiatul. Atau kalau kamu berani dan kamu di Jakarta, debat secara langsung face to face sama saya. Kalau kamu bersedia, saya fasilitasi kalau kamu di Jakarta. Tempatnya saya fasilitasi, biaya makannya saya fasilitasi buat Sopiatul. Jadi jangan cuman bergosip di channel kalian, cuman ngomong sono, ngomong sini, tapi tidak berani debat secara langsung. Apa itu kemampuan kalian? Kalau kalian merasa yakin Al-Quran seperti yang kalian tuduhkan, ayo diskusi. Ayo kita berdiskusi dengan cerdas. Kalau kalian masih punya kecerdasan, bukan hanya berdasarkan kebencian. Ya, oke para Ikhwan Fillah, video ini sekaligus tantangan buat mereka. Setelah menyaksikan video ini, saya tahu mereka selalu menonton video saya. Jadi, apakah ada keberanian mereka untuk melayani tantangan saya? Ya, kenapa saya angkat topik ini? Karena mereka secara kompak mengangkat topik Al-Quranul Karim adalah kitab dongeng, tidak sesuai sejarah dan tidak masuk akal. Jadi saya kasih mereka biar terbuka umat-umat mereka, pengikut-pengikut mereka, netizen mereka. Ini loh kitab kamu. Ini loh ayat-ayat di dalam kitab kamu yang lebih amburadul. Jangan kalau kalian muka buruk cermin dibelah. Kalian ini secara psikologis ya para Ikhwan Fillah, para oten-oten pembenci Islam ini, secara psikologis mereka malu sebenarnya dengan kitab mereka sendiri. Malu dengan kitab mereka sendiri. Inferior mereka. Jadi jalan keluar terbaik secara psikologis adalah mencari-cari, kalau tidak diketemukan menjelek-jelekan kitab orang lain, supaya mereka ada teman, supaya mereka tidak inferior lagi, supaya mereka tidak rendah diri lagi. Itu yang mereka lakukan secara psikologis. Ya, oke para Ikhwan Fillah, video ini tantangan challenge buat Emen, buat Bekatul, dua orang ini khususnya yang memang raja saat ini mereka ya yang berdua nih yang sering menghujat. Silakan, ayo, silakan. Tentukan topiknya, tentukan channel di channel mana, ya. Dua ini preference kalian, saya kasih buat spesial buat kalian. Saya cuma minta satu, yang adil. Di dalam ruangan itu cuma ada 3, satu moderator merangkap timer dan kita yang berdiskusi, ya. Itu tantangan saya. Oke, para Ikhwan Fillah, terima kasih masih setia di channel Evakat Parluk. Saya akhiri dulu ya. Mohon maaf jika tayangan sebelumnya suaranya ini ternyata tadi ada mic yang bermasalah. Jadi saya ulangi lagi video ini karena ini video penting, karena buat tantangan sekalian buat para Sopiatul dan si Cemen ini. Oke para Ikhwan Fillah, terima kasih masih setia di Evakat Parluk. Saya akhiri dulu konten ini. Jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang tidak nyaman, jika ada kata-kata yang menyinggung, jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Itu semua dari kedoifan saya. Kalau ada kekurangan ilmu yang saya sampaikan, mohon maaf, itu karena kefakiran ilmu saya dan saya masih harus banyak belajar. Tapi jika ada yang bermanfaat dan ada manfaat yang kita petik dari konten ini, semua bukan berasal dari saya tetapi dari Allah Azza wa Jalla, Allah Sang Maha Pencipta kita semua. Saya akhiri dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.